wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halidah Pratnamti Talata dengan NIM 22105111220018 dari Prodi Agronomi. Di sini saya lagi di Zanurseri untuk melakukan tugas wawancara bersama Bapak siapa nggih? Anang. Bersama Bapak Anang. Nah, untuk lokasinya berada di Landasan Ulin, Banjarbaru. Nah, untuk pertanyaan pertama nggih, Ya. itu Bapak sejak kapan mulai menanam tanaman dengan metode vegetatif yang cangkok sama stek itu tadi? Kalau untuk tanaman ini mulai bujang saya udah. Mulai bujang. Iya. Umur ya berapa tahun ya? Kalau 20 tahun sudah ada. Lebih malah. 20 tahun. Gitu. Malah. Kenapa Bapak memakai cara cangkok sama stek itu? Kalau cangkok stek ya tergantung tanamannya juga sih. Kalau stek lebih cepat banyak. Iya. Kalau untuk cangkok kan prosesnya agak lama. Oh. Kalau untuk stek itu. Jadi milihnya karena lebih cepat dari Iya, yang lebih cepat. biasa. Iya. Untuk tanamannya yang dipakai metode cangkok sama stek tadi itu yang apa aja gitu? Oh, untuk yang di stek itu bisa kayak kalau di sini ya di Kalimantan ini sancang, kayak jenis-jenis tanaman sancang, tanaman hias juga bisa. Sancang kayak itu sancang. Oh. Kalau untuk dicangkok kayak ini jenis saing simbur, jenis-jenis yang apa? Batangnya agak keras yang kambiumnya dikit, biasanya dicangkok. Kalau kambiumnya agak banyak bisa di stek aja kalau di sini. Di sini awalnya hangat loh. Kalau di sini. Kenapa pilih tanaman itu buat yang dicangkok, Pak? Menyesuaikan aja Pak. Kalau di sini kan apa? Tanamannya ada yang gampang disetek, ada yang minta di apa? Yang harus dicangkok dan yang disetek itu kan kalau setek udah nyata bisa dicangkok. Kalau yang dicangkok itu belum tentu dia mau disetek. Mungkin hidupnya paling 30% kalau kita nyoba nyetek. Kalau dicangkok bisa 100% hidup semua. Disetek paling 30, tergantung jenisnya tanaman. Itu untuk metode perbanyakan vegetatif berarti cuma cangkok sama stek aja nih? Iya, kalau untuk pengembangan jenisnya itu bisa pakai okulasi. Jadi okulasi daun. Jadi dari tanaman hutan kita okulasi pakai tanaman hias seperti anting putri, putri salju kayak itu. Mungkin bisa dijelaskan caranya waktu mencangkok sama stek itu gimana Pak? Bisa. Bahan apa ya? Oh itu ya kan, jenis ficus itu kan. Jenis ficus itu biasanya dicangkok atau di stek juga bisa. Jenis ficus elegan itu. Apa kamu tanya Pak kak? Enggak, dijelaskan aja secara lisan aja. Ya apa ya caranya aja awalnya nyetek kak? Nggih. Ya kita pembersihan kulitnya dulu itu kita bersihkan kambium sampai habis kan dikerik kan sampai bersih, diamkan dulu selama 3 atau 4 hari sampai batangnya itu kering, terus kita kasih moss, media moss atau kokopit juga bisa. Jadi kita bungkus gitu aja sama plastik. Untuk alat sama bahannya apa aja nih? Kalau untuk alat kita pakai aja cutter itu atau premes bisa, gunting bisa. Untuk materialnya ya plastik kayak tali, moss atau kokopit itu aja untuk media cangkoknya itu. Ada waktu atau musim tertentu nggak yang lebih baik buat melakukan cangkok sama stek tadi? Kalau stek itu lebih baik kalau musim agak kemarau ya. Kalau terlalu banyak air, kalau stek itu dia busuk, malahan kan terlalu banyak air. Soalnya langsung batang ditancap aja. Kalau untuk cangkok lebih baik kayak ini musim hujan ini lebih baik. Kita mengurangi penyiraman. Kalau musim panas juga bisa, tapi harus siramannya harus ekstra 2 kali sehari. Asal medianya yang di plastik itu basah terus kalau cangkok itu. Untuk cara perawatannya setelah dicangkok sama stek itu gimana? Ya sama aja sih aslinya, sama aja untuk kalau tingkat kesetresannya lebih stres yang kan cangkok. Kalau kita habis turun cangkok daun kita harus pruning habis. Jadi nanti numbuh akar baru sama daun baru barengan. Sama juga hasil stek juga gitu juga, kita harus mengurangi daun. Kalau langsung kering. Kendala yang dihadapi selama melakukan proses perbanyakan vegetatif itu gimana? Kalau itu
Kalau populasi kayak stek ini ya, Iya. kalau stek itu kita salah media aja, kadang salah media, salah tempat aja, itu masalahnya. Kalau terlalu nggak mau, terlalu panas juga nggak mau. Jadi kita pakai atap paranet ini. Jadi kalau itu kan panas masih tembus, jadi nggak terlalu juga, nggak terlalu redup juga gitu kan. Jadi biar nggak busuk batangnya. Oke. Waktu yang diperlukan buat proses cangkok sama stek itu berapa lama sampai bisa dijual? Kalau untuk cangkok itu mulai dari mengupas kulit ya sampai keluar akar itu sekitaran 2 minggu tuh udah keluar akar. Kalau untuk cangkok. Jadi selama cangkok itu 2 minggu, penanaman mungkin di karantina 1,5 bulan, ya 2 bulan baru bisa dijual untuk pemasaran. Gitu. Tingkat keberhasilannya selama mencangkok sama stek itu seberapa besar? Lebih besar cangkok, Mbak. Lebih cangkok. Iya, kalau cangkok bisa 90% bisa hidup semua. Kalau stek ya itu tadi. Mungkin kalau kita terlalu tua batangnya juga nggak mau hidup, terlalu muda nggak mau. Jadi yang agak hijau, yang tengah-tengah itu antara tua dan mudanya itu. Kalau terlalu muda nggak mau juga. Untuk bibit yang dicangkok sama di stek tadi itu yang secara vegetatif itu nilai jualnya lebih tinggi nggak daripada yang biasa? Sama aja gitu, Sama aja. Kalau untuk nilai jual itu tergantung bahan, ukuran sama bentuk. Kalau untuk jenis bonsai, kalau tanaman hias ya jenis tanaman sama ukuran aja. Ukuran juga mengaruh juga. Strategi sampean buat penjualan stek sama cangkok ini gimana? Ya kalau aku sih masih pemasaran ya ada galeri itu aja. Mungkin kalau dulu waktu rame-rame masih main sosmed juga. Jadi pemasaran di grup-grup atau kayak di Facebook atau di lab TikTok kayak itu bisa. Kalau lab dulu masih sering, sekarang udah jarang lagi. Berarti saluran buat menjualnya itu masih yang sederhana kayak Iya. di galeri gitu? Iya, di galeri. Terus relasi-relasi kekembangan kan banyak orang-orang. Jadi kita jualnya nggak ecer aja, juga grosir juga. Gimana proses transaksinya dilakukan dari mulai pemasaran sampai pengiriman ke pembeli gitu? Biasanya kalau kebanyakan itu pembeli datang ke tempat kita, Mbak, tempat galeri kita. Atau kita main, kalau pengiriman ya kadang kalau di luar kota kayak itu kita pakai jasa kayak itu, jasa pengiriman. Ada kendalanya nggak selama proses penjualan? Terus cara ngatasinnya gimana? Ya mungkin ya kalau kendalanya itu tergantung kita aja membaca pemasaran tanaman aja. Kalau kita asal tanaman ini kita tanam nggak di pasar ya lama pelakunya. Kalau kita di pasar kayak dulu waktunya Covid dulu kan banyak kayak tanaman-tanaman hias aglonema apa itu kan payu kan. Jadi kita main itu, ada keladi, habis itu. Kalau untuk tanaman bonsai ini sebenarnya tabungan sih, hobi awalnya itu hobi aja. Kalau tanaman hias memang pekerjaan saya aslinya ya di seni juga. Cara menentukan harga jual bibitnya itu gimana nggak sampean? Tergantung jenis itu tadi, jenis tanaman sama ukuran. Jenis tanaman sama ukuran. Iya, kalau untuk bonsai itu bentuk sama bentuk. Kalau untuk tanaman bonsai, kalau tanaman hias ukuran sama jenis tanaman. Dalam penjualan itu ada kolaborasi nggak sama orang pihak lain gitu? Itu pasti, Mbak, kalau itu. Ada. Iya, jadi kita sama-sama, cuma kita punya barang, kita nggak punya pasaran, kawan kita punya pasar, jadi ya kawan kita yang masyarakat. Gitu. Itu mungkin selanjutnya itu saran Bapak tuh buat pengusaha yang lain gitu, gimana cara menjalankan usaha pembibitan ini biar berhasil tuh gimana? Saran sih ya kita sama-sama masih belajar juga kayak ini kan terus dipelajari. Kalau sarannya ya tetap semangat aja, nggak usah nyerah. Tapi kalau
mulai dari dulu memang saya usahanya ya di taman aslinya kembang, jadi mulai bujang sampai sekarang ya bisanya itu ya saya kerjakan itu, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Heeh. Terus harapan Bapak itu buat perkembangan perbanyakan vegetatif ke depannya di masa depan tuh kayak gimana? Sebenarnya sih harus diperbanyak juga sih, kayak kalau kita punya pasar lah Mbak ya, sama orang banyak gitu. Kalau cuma satu gini kan orang mau ke sini kan, wah mau nyetar ini nggak ada, harusnya itu ngumpul di pinggir pasar gitu, jadi ngumpul, jadi orang datang itu pasti ada, mesti nggak balik. Kalau di sini nggak ada kan sebelahnya ada, sebelahnya. Harusnya ya ada pasarnya lah. Jadi apa ya? Anu, Ya, gitu. ada bazarnya. Iya, atau gimana bikin gitu. kelompoknya kayak itu. Kalau untuk daya belinya orang sini, untuk Kalimantan Selatan lumayan bagus Mbak. Jadi kita maksudnya ke taman aja. Ya, mungkin itu aja pertanyaannya Iya. dari saya. Nggih. Terima kasih sudah mau diwawancara sama saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk diklik like-nya dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.